نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat sehingga malam ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita taufik, hidayah, pemeliharaan untuk tetap istiqamah di dalam iman, di dalam Islam hingga akhir hayat kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita nikmat husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut-pengikutnya yang setia hingga tegaknya hari pembalasan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Malam ini kita akan mengkaji satu kitab yang berjudul Salasatul Usul, ya. Tiga landasan pokok. Tiga landasan pokok yaitu pengetahuan basic dasar seorang muslim, terutama berkaitan dengan masalah akidah. Tentunya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena memang banyak riwayat yang menyebutkan bahwa al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat itu adalah disebutkan dalam hadis At-Tirmidzi dan juga Abu Dawud, yaitu disebut dengan al-jamaah. Adapun pembahasan tentang bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada kitab tersendiri. Nah, firqah yang najiyah, yang selamat itu adalah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmis salaf, sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Siapa para salafus saleh? Yaitu generasi terbaik umat, tidak lain adalah para sahabat Nabi SAW. Bahkan tiga generasi yang direkomendasi oleh Nabi, sebagaimana beliau mengatakan, khairukum, sebaik-baik kalian adalah qarni, orang yang hidup pada masa aku hidup, pada masa kurunku, yaitu kurun sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa sesudahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa sesudahnya. Jadi ada tiga generasi emas, ya. Maka para ulama kemudian mengatakan generasi itu adalah sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini. Dan hakikatnya siapapun sebetulnya yang mengikuti para sahabat dengan baik sampai akhir zaman pun, yang mengikuti sahabat dengan baik, sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah, itu surah yang ke-9 pada ayat 100, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Kata Allah, orang-orang yang terdahulu
lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ya. Jadi orang-orang yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, baik Muhajirin maupun Ansar, kemudian dikatakan walladzina tabauhum bi ihsan, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik, itu mengikuti para pendahulu, as-sabiqunal awwalun. Jadi tidak terbatas tabi'in, tabi'ut tabi'in, tapi siapapun dari zaman ke zaman yang mengikuti mereka. Karena Nabi mengatakan alaikum bisunnati, aku tinggalkan kepada kalian sunnahku, wa sunnatil khulafaur rasyidin, dan sunnah para pengganti sesudahku al-mahdiin yang mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha, genggamlah sunnah itu. Wa 'addu 'alaiha bin nawajid, gigit sunnah itu dengan gigi gerahammu. Kemudian baru Nabi mengingatkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, berhati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara baru yang diada-adakan. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru dalam urusan agama yang diada-adakan adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dalam hadis itu berhenti sampai dhalalah. Dalam riwayat yang lain baru dilengkapi dengan wa kulla dhalalatin finnar, setiap kesesatan itu akan berujung kepada neraka. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Jadi kenapa 3 landasan utama sebagai ilmu basic bagi setiap muslim? Karena 3 landasan pokok inilah yang nanti akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, yaitu tentang Allah, kemudian tentang Rasul, kemudian tentang agama. Sebelum kita memasuki pembahasan kitab ini, kita perlu mengetahui sejarah singkat tentang penulis, yaitu muallif, tidak lain adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dia adalah seorang ulama alim yang bersama yakni Raja Saudi membangun kerajaan Saudi. Yang satu mengurusi masalah yakni pemerintahan, kenegaraan. Adapun Syekh ini mengurusi masalah-masalah din, masalah-masalah agama. 2 sejoli ya. 2 sahabat ini keduanya berjuang untuk membangun yakni suatu negeri yang berani memproklamirkan berdasarkan syariat Islam. Tampak dalam benderanya saja apa? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ada enggak bendera suatu negara yang seperti itu, yang ada kalimat tauhidnya? Ada enggak? Enggak ada kan, selain daripada yakni negeri Saudi. Nah, khusus untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, beliau dilahirkan yaitu di tahun 1115 Hijriah, atau tepatnya pada tahun miladiyah tahun 1703 miladiyah. Dia seorang ulama mujaddid ya, seorang pembaharu dalam Islam yang lahir di kota Najd, yaitu wilayah tengah di Jazirah Arabia ya, sekarang ya Saudi. Ia dikenal sebagai tokoh ulama yang gerakannya adalah untuk memurnikan ajaran Islam, memberantas kesyirikan dan bid'ah ini. Beliau lahir yakni tepatnya di kota yang disebut dengan Uyainah. Beliau tumbuh di lingkungan yang banyak belajar tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena ayahnya yakni Abdul Wahhab bin Sulaiman adalah seorang qadhi. Qadhi itu seorang hakim yang memutuskan perkara-perkara umat, atau ulama yang bermazhab Hambali. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini pun juga
dididik dengan mazhab Hambali. Nah, mazhab Hambali ini adalah mazhab yang tergolong Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena ada mazhab sebelumnya yang berasal dari awalnya dari mazhab yaitu Hanafi, kemudian punya murid, kemudian mendirikan mazhab yang bernama Maliki. Setelah itu baru yang ketiga Asy-Syafi'i, baru kemudian terakhir yang keempat yaitu Hambali. Empat semua ini tidak lepas dari koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah secara akidah, walaupun secara furu' dalam cabang-cabang agama mereka ada perbedaan pendapat tentang masalah-masalah fikih, tapi itu tidak menyangkut masalah akidah. Akidah tetap yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau belajar baik kepada kakeknya atau orang tuanya dan juga yang lainnya, mempelajari tafsir, hadis, fikih mazhab Hambali tentu, kemudian akidah, dan beliau banyak mempelajari dan banyak dipengaruhi oleh kitab-kitab tulisan dari Ibnu Taimiyah dan juga muridnya yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Misi dakwah beliau yaitu memurnikan ajaran Islam, menegakkan tauhid, memberantas syirik, demikian pula memurnikan agama agar jauh dari khurafat, takhayyul, dan juga amalan-amalan bid'ahiyah yang bid'ah. Dan dia banyak menulis kitab ya, karya-karya beliau terutama dalam bidang akidah dan tauhid ya. Ini singkat beliau. Sejarahnya kemudian berakhir pada tahun 1206 Hijriah, itu wafat beliau, atau tahun 1792 Miladiyah atau Masehi, di mana beliau meninggal di kota Dir'iyah. Nah, inilah yang kemudian menjadi fitnah bagi kalangan orang-orang yang membencinya, terutama yang merasa terusik perilaku syirik dan bid'ahnya, sehingga menuduh dengan gerakan apa? Gerakan Wahabiyah, dan dituduh bahwa gerakan Wahabiyah ini adalah berpemahaman Khawarij. Padahal orang-orang yang benci kepada dakwah tauhid, mereka ini membuat rancu antara siapa Muhammad bin Abdul Wahab dan siapa Abdul Wahab bin Rustum, yang jauh pada zaman sebelumnya itu mereka orang-orang yang mengikuti Abdul Wahab bin Rustum ini, mereka adalah orang-orang yang berpemahaman Khariji atau Haruri. Mereka kelompok muslim garis keras. Nah, ini kadang-kadang dirancukan. Memang ada dulu Abdul Wahab bin Rustum itu, tapi kemudian dirancukan dengan Muhammad bin Abdul Wahab gitu. Dan mestinya kalau memang mau jujur, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab itu mestinya disematkan melalui nama dirinya, bukan nama bapaknya. Tapi kenyataannya kan apa? Banyak orang menyebutnya dengan Wahabi, padahal itu nama bapaknya. Nama dirinya kan siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Mestinya kalau pengikut Muhammad bin Abdul Wahab sebutannya apa? Muhammadiyah. Mestinya Muhammadiyah, karena mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi tidak, mereka mengambil nama bapaknya dalam rangka apa? Untuk membuat kerancuan tadi itu, disebut fitnah Wahabi tadi itu. Dan rata-rata yang benci kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah orang-orang Syiah. Itu musuh bebuyutannya, karena memang apa? Yang merusak Islam dari dalam, sehingga Islam ini banyak khurafat, takhayyul, termasuk kesyirikan dan bid'ah, itu dari orang-orang Syiah. Dari zaman ke zaman, baik Syiah Imamiyah, Itsna Asyariyah, Syiah Kharamita, Syiah Nusairiyah, demikian pula Syiah Batiniyah. Ini aliran-aliran Syiah yang ada, yang semuanya intinya sama, merusak ajaran Islam dari dalam.
Adapun yang merusak dari luar yaitu orang-orang kafir yang terang-terangan. Di antaranya adalah al-Yahud. Makanya kalau ada sekarang perang antara Yahudi dan Syiah, biarin aja. Hakikatnya sama-sama apa? Kafir. Iya, hakikatnya mereka sama-sama kafir. Yang satu mengaku sembunyi-sembunyi kekafirannya, tapi sembunyi-sembunyi, yang satu terang-terangan. Ya. Kenapa demikian? Karena orang-orang Syiah ini telah mengkafirkan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, terutama sahabat Nabi yang paling utama yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang kemudian keduanya dituduh sebagai berhala Quraisy. Oleh karena itu, rata-rata orang Syiah itu kalau mereka berusaha untuk membuat kekacauan, selalu yang dikaitkan dengan tuduhan apa? Wahabi. Hati-hati itu kelompok Wahabi, hati-hati, itu garis keras. Nah, ini. Padahal ini tidak lain adalah fitnah yang ditebarkan supaya orang apa? Tidak suka kepada dakwah tauhid. Kalau seandainya manusia mau jujur, tidak melihat siapa yang menulis, tapi lihat karya-karya tulisnya, apa yang ada di dalam, yakni karya-karya beliau, tentu orang akan menilai bahwasanya apa yang ada di dalam kitab beliau ini tidaklah ditulis melainkan berdasarkan qala Allah wa qala Rasulullah. Semua berdasarkan qala Allah wa qala Rasulullah. Tidak ada yang kemudian mengatakan ini adalah karya yang buruk, karya yang jelek dan sebagainya. Baru ketika tahu siapa penulisnya, karena kebencian yang sudah ditanamkan sejak awal, barulah kemudian berubah. Wah, ini kitab jelek ini. Kenapa? Aliran keras ya, dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah. Padahal awalnya tidak begitu, karena dia mempelajari isinya atau membaca isinya, sementara tidak melihat siapa penulisnya. Baru dia berkata jujur apa adanya. Tapi begitu tahu penulisnya, karena sudah sebelumnya sudah punya bekal-bekal kebencian, akhirnya berubah. Dan itu banyak terjadi di kalangan para duat, para dai, para mubalik, dan juga bahkan para ulama ya, terutama yang berseberangan dengan yakni akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari kalangan siapa? Sufiyah, demikian dari kalangan yang lain, terutama kalangan Syiah. Wallahu a'lam. Itu sekilas daripada sejarah singkat atau biografi singkat beliau ya. Ya. Salah satu di antara karya beliau yaitu Salasatul Usul, 3 landasan pokok, yang isi daripada kitab ini itu diajarkan mulai dari jenjang TK di Saudi atau pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, tentu dengan modifikasi dan pendalaman yang berbeda-beda, sehingga anak-anak SD sudah khatam kitab ini, Pak. Ini sudah paham anak-anak SD ya. Tapi kita masih baru mempelajari, tapi tidak masalah dalam hal ini. Kenapa? Karena banyak masih belum memahami, yaitu tentang bagaimana akidah yang berlandaskan dengan tauhid itu. Wallahu a'lam. Salasatul usul, salasa yaitu 3, al-usul itu landasan pokok atau landasan utama. Biasanya juga dibalik kalimatnya, yaitu al-usulus salasa, yaitu landasan yang 3, al-usulus salasa. Tapi kalau dalam penulisan yang berbeda tapi dengan makna yang sama, yaitu salasatul usul, 3 landasan pokok. Beliau mengawali kitabnya yaitu dengan kalimat bismillah, dengan nama Allah, dilanjutkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ibtada al-muallif rahimahullah ta'ala kitabahu bil basmalah,
iqtidaan bi kitabillahi azza wa jal fa innahu mabdu'un bil basmalah. Beliau memulai kitabnya itu dengan kalimat basmalah karena beliau mengikuti kitab yang dikarang oleh para ulama atau para pendahulu mereka. Bahkan kitabullah itu diawali dengan bismillah. Juga wattiba'an li haditsin, mengikuti sebuah hadis, walaupun hadis ini diperselisihkan tentang sanadnya. Ada yang menyebut bahwa ini adalah hadis dhaif ya. Yakni kata yang berbunyi kullu mri'in dzibalin la yabda'u fihi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang tidak diawali dengan kalimat bismillah, maka perkara itu akan terputus. Ini. Demikian pula waqtidaan bir rasuli, sebagaimana beliau mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yabda'u kitabahu bil basmalah. Beliau setiap kali menulis kitab itu selalu diawali dengan basmalah. Ini ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Tentu sebagai seorang muttabi' ya, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni apa saja yang keluar dari beliau, baik perkataan, perbuatan maupun adab etika yang lainnya, sikap, pola pikir dan sebagainya, tentu dianjurkan untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti Allah dan mengikuti Rasulnya, karena itu sumber daripada kecintaan Allah dan juga sumber dari ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, pada ayat yang ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Maka konsekuensinya adalah kalau kita mengikuti Allah dan Rasulnya, maka Allah katakan, yaitu yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Bukan hanya dicintai oleh Allah, tapi juga wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Apa kata Allah? Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, baik. Saya lanjutkan secara singkat. Kita baca matannya dulu. I'lam, ketahuilah, rahimakallahu, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina, bahwasannya wajib atas kita semua, ta'allumu arba'i masailah, mempelajari 4 perkara. Ini kata beliau. Al-ula, yang pertama, al-ilmu, ilmu. Wa huwa ma'rifatullahi, ilmu itu adalah mengenal Allah. Wa ma'rifatu nabiyyihi, ini bukan tak marbuto tapi ha di sini keliru, dan mengenal nabinya. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillati, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Ini ilmu. Ats-tsaniyatu, yang kedua, al-amalu bihi, mengamalkan ilmu. Jadi ilmu itu diamalkan setelah diketahui. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, ad-da'watu ilaihi,
mendakwahkan ilmu. Setelah diketahui ilmu itu diamalkan, baru kemudian diapakan? Didakwahkan. Ar-rabi'atu, yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi, bersabar ketika menghadapi berbagai gangguan, rintangan yang ada di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam menuntut ilmu, di dalam mengamalkan ilmu, di dalam mendakwahkan ilmu. Semakin jauh semakin berat. Sabar dalam menuntut ilmu, berat nggak itu? Berat. Lebih berat lagi sabar dalam mengamalkan ilmu. Lebih berat lagi dalam mendakwahkan ilmu. Semakin keras rintangannya. 4 inilah, kata beliau, yang harus dipelajari. Kemudian beliau menyebutkan wad-dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Beliau menukil atau melandaskan dengan surah Al-Asr, surah 103 ya. Wal 'asr, demi waktu, innal insana lafi khusrin. Apa kata Allah? Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Baik, saya lanjutkan tahapan-tahapan tadi. Masih ingat? Pertama apa tadi? Al-ilmu. Tahap kedua apa? Mengamalkan ilmu. Al-amalu bih. Ad-da'watu ilaih, mendakwahkan ilmu. As-sabru 'alal adafi, bersabar dalam mengerjakannya, bersabar di dalam menghadapi gangguannya. Jadi pertama ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, bersabar. Kalau disingkat apa? Ilmu, amal, dakwah, sabar. Ya, jangan, kalau disingkat ilmu, amal, dakwah, sabar, jangan keliru ya. Baik, kemudian beliau berdalil dengan surah Al-Asr, demi waktu, sesungguhnya manusia itu pasti berada pada kerugian. Ini awalnya. Nah, pada ayat berikutnya, itu ayat yang ketiga. Dalam ayat inilah 4 unsur itu ada padanya: ilmu, amal, dakwah, sabar. Beliau berdalil dengan surah Al-Asr ini. Mana korelasinya? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman yang tidak rugi. Ini apa berarti? Ilmu. Yang kedua, wa amilus salihat, berarti ini apa? Amal. Mengerjakan amal saleh, berarti amal. Wa tawasau bil haqqi, berarti ini apa? Dan pesan memesan kebenaran, ini dakwah. Baru wa tawasau bis sabr, pesan memesan untuk menetapi kesabaran, berarti ini apa? Sabar. Kalau kita hubungkan, oh ini belum. Baik, ini nanti dulu perkataan Imam Asy-Syafi'i. Baik, kalau
antara ayat 2, 3, poin 2, 3, 4 relevan, cocok. Tapi kenapa kok yang pertama itu disebutkan ilmu tapi dalilnya adalah iman? Seakan gak cocok, seakan-akan begitu. Padahal antara iman dan ilmu itu sebanding, sama. Kenapa demikian? Pertama, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Mujadilah, surah yang ke-58 ayat 11. Allah katakan dalam ayat tersebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah sebut dua-duanya di situ, iman dan amal sekaligus. Maaf, iman dan ilmu. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Boleh dari depan, wahai orang-orang yang beriman. 11. Yang 11. Ya, set 11 silakan. Itu tadi penggalan ayat yang saya baca. Betul. Surat berapa? Al-Mujadilah 11. Tadi udah. Surat 11. Surat 58 ayat yang 11. Cuman potongan. Yarfa'illahu alladhina amanu. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu. Yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ditingkatkan beberapa derajat. Ini alasan pertama. Yang kedua, antara iman dan ilmu itu berbanding lurus. Orang yang berilmu, maka ketika ilmunya bertambah, maka imannya akan bertambah. Ketika imannya bertambah, dia semakin menuntut ilmu. Ketika dia menuntut ilmu, iman bertambah. Semakin bertambah iman, menuntut ilmu. Kenapa menuntut ilmu itu iman bertambah? Karena menuntut ilmu itu sebetulnya merupakan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Sementara definisi ilmu itu adalah definisi iman adalah at-tasdiqu bil qalb, yaitu pembenaran di dalam hati, wa iqralul bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa amalul bil arkan, diamalkan dengan anggota tubuh. Kemudian al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman, dia bertambah dengan ketaatan kepada ar-Rahman. Maka ketika seseorang itu mentaati Allah, ketika diperintah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, ketika dia menuntut ilmu berarti dia taat kepada Allah, maka imannya ditambah. Yazidu bi ta'atir rahman, dia bertambah karena dia taat kepada Allah yang Maha Rahman. Wa yanqusu bil maksiyah, dan dia berkurang karena sebab perbuatan maksiat. Jadi selalu kejar-kejaran ilmu iman, begitu terus. Nah, kalau ada kasus-kasus orang yang menuntut ilmu, semakin bertambah ilmunya tapi tidak beriman, kemungkinan besar menuntut ilmunya bukan karena Allah, karena sesuatu, karena dunia, atau memang dia punya tujuan jahat. Para orientalis menuntut ilmu bukan untuk dekat dengan Allah, tapi justru punya rencana jahat merusak agama Allah. Makanya ada senuk horgrony, ilmumu kalah sampai senuk horgrony, ya kan? Ahli bahasa Arab, ahli tafsir, ahli hadis,
Berapa tahun dia belajar di Mekah, ya, pulang di Aceh ngacak-ngacak agama, berilmu tapi dia tidak beriman. Karena gara-gara apa? Gara-gara dia niatnya salah menuntut ilmu, bukan untuk Allah. Itu di Sumatera. Di Jawa siapa? Van der Plas, ya kan? Orientalis yang merusak agama Allah itu, merusak agama Islam itu. Dan masih banyak sekarang sampai hari ini. Misi Zending itu, ya, memurtadkan para pemeluk agama Islam banyak bertebaran. Tidak akan pernah berhenti sampai akhir zaman itu untuk memurtadkan kaum muslimin. Dia belajar tentang Islam, belajar Islam sebatas Islamologi, ilmu tentang Islam. Dia ahli agama tapi bukan agamawan. Ahli agama tapi bukan agamawan. Artinya apa? Hanya sekedar mengetahui tapi tidak diamalkan. Nah, antum harus jadi agamawan, orang yang mengamalkan ilmu itu. Nah, ilmu ini akan menambah keimanan, iman menambah ilmu, begitu. Ikhwatal iman, azani Allah. Kemudian di sini disebutkan i'lam, ketahuilah, artinya berilmulah. Orang itu jangan sampai tidak berilmu. Kalau orang tidak berilmu, maka dia akan sesat. Karena setiap amal itu harus berlandaskan dengan ilmu. Orang itu akan dianggap sebagai orang yang baik, baik menurut Allah ataupun manusia, itu akan diberikan ilmu, difahamkan terhadap ilmu. Ilmu apa? Ilmu din, ilmu agama, ilmu syar'i. Makanya Nabi SAW mengatakan ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan berkhutbah, dan beliau mengatakan, aku mendengar Rasul berkhutbah seperti ini. Buka Bukhari 58. Himaid bin Abdurrahman radhiyallahu an mengatakan bahwa ia mendengar Muawiyah berkhutbah. Katanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau SAW? Barang siapa dikehendaki Allah akan beroleh kebaikan, diberinya pengertian dalam hal agama. Ya. Kata Nabi SAW, may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah beroleh kebaikan atau menjadi orang yang baik, maka beliau mengatakan yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberikan orang itu pemahaman terhadap agama. Jadi ukuran baik menurut Allah atau orang yang akan dicetak menjadi baik oleh Allah, yaitu orang yang tafaqquh fid din, orang yang faqih, paham terhadap agama. Din, apa din itu tadi? Ya ilmu syar'i itu. Ruang lingkupnya apa? Ruang lingkupnya kembali kepada tadi, ruang lingkupnya ilmu itu apa? Ilmu itu tidak lain adalah yaitu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Itu ilmu, berarti mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama. Yang itu harus dengan dalil-dalil. Mengenal Allah, mengenal siapa lagi? Mengenal
din, agama, dan mengenal Nabi dan mengenal siapa? Agama. Di sini dibalik, boleh, nggak masalah. Karena memang kadang dibalik juga oleh malaikat. Nah, inilah ilmu syar'i, ilmu yang wajib dipelajari, mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal agama. Itulah al-ilmu. Sebelum kita mengamalkannya, mendakwakannya, ini yang harus menjadi pokok pembahasan setiap manusia. Dan ini wajib masing-masing pribadi, tidak bisa diwakilkan. Beda dengan ilmu-ilmu yang lain, masih bisa diwakilkan. Tapi tentang 3 perkara ini setiap orang harus mengetahui. Kenapa? Karena ilmu inilah yang akan ditanyakan oleh Munkar Nakir. Sebagaimana dalam hadis buka Abu Dawud 4753, yaitu yang kecil itu. Yang kecil. Nah, 4.000. sudah masuk? Iya, sudah. Silakan azan dulu sambil dicari. 4853. 4.853. Nah, afwan 47. 4753. 4753. Silakan azan dulu. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa 3 landasan pokok itu adalah, yaitu ilmu, mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal agama. Sebagaimana 3 perkara itulah yang akan ditanya oleh Munkar Nakir. Sebagaimana riwayat Al-Barra bin Azib, dalam riwayat Al-Barra bin Azib, baik dalam Musnad Imam Ahmad ataupun di dalam Sahih Abu Dawud. Silakan. Dari Al-Barra bin Azib, ia berkata, kami bersama Rasulullah SAW pernah mengiringi jenazah seorang yang berasal dari kalangan Ansor. Kemudian kami tiba di pemakaman. Setelah dimakamkan, beliau duduk di sisi kuburan dan kami mengelilingi beliau. Kami diam, tidak bergerak, seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Saat itu Rasulullah SAW memegang sebatang kayu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan berkata, apa katanya? mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab siksa kubur. Iya, ista'idzu billah min adabil qabr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mintalah perlindungan kalian dari azab kubur, katanya. Kemudian Rasulullah mengulangi pernyataannya hingga 3 kali. Ketika mayit mendengar suara sandal orang-orang yang meninggalkan areal pemakaman. Jadi yang terdengar suara apa? Suara apa? Sandal. Suara sandal. Selain dari sandal gak akan terdengar. Oleh karena itu gak perlu dikasih bocoran. Mayit siro bakal ditakoni malaikat luru Munkar lan Nakir, man rabbuka, sopo pangeranmu? Mongko jawaban Rabbi Allah, Robku pangeranku Allah. Kadang-kadang ada yang begitu, wis dikubur baru dikai bocoran ya. Jadi gak ujian tok ono jokinya ya. Nah, ini. Jadi yang terdengar cuman suara sandal saja. Karena memang menempel di mana? Menempel di tanah atau di bumi. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mayit akan ditanya, siapakah Tuhanmu? Man rabbuka, itulah pertanyaannya. Kemudian apa agamamu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Kemudian dan siapakah nabimu? Wa man nabiyuk, dan siapakah nabimu? Jadi malaikat itu nggak akan iseng tanya-tanya yang lain. Yang ditanya itu 3 itu pertanyaannya. Ya, di sini disebutkan, yakni datanglah 2 malaikat mendudukkannya. Lanjut. Dalam riwayat lain disebutkan, datanglah 2 malaikat dan mendudukkannya.
Kemudian keduanya bertanya, Apa katanya? siapakah Tuhanmu? Marrabbuka. Maka orang mukmin akan menjawab apa? Ia menjawab, Tuhanku adalah Allah. Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Kemudian keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Wa madinuk, apa agamamu? Apa jawab orang mukmin? Ia menjawab, agamaku Islam. Dinil Islamu, agamaku adalah Islam. Kemudian Ditanya lagi, siapakah laki-laki yang diutus kepadamu? man bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Apa jawab orang mukmin? Ia menjawab, dia adalah Rasulullah. Huwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tentang Rasulullah masih berlanjut pertanyaannya. Apa katanya? Ditanya lagi, apa yang kamu ketahui? Wa ma yudrik, apa yang kau ketahui tentang dia? Apa jawabnya? Ia menjawab, aku membaca kitabullah. Qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah, kata orang itu. Kemudian Aku mengimaninya amantu bih, aku mengimaninya, dan membenarkannya. wasadaqtu bih, dan aku membenarkannya. Jadi pertanyaan ini seputar tiga itu. Man rabbuka berarti tentang apa ini? Tentang Allah. Makanya kita harus tahu, mengenal ma'rifatullah, mengenal Allah. Karena itu pertanyaan malaikat. Dan itulah ilmu syar'i, ilmu wajib. Setiap pribadi harus mengerti Allah. Nanti rinciannya, mengenal Allah itu rinciannya mengenal rububiyahnya, mengenal uluhiyahnya, mengenal asma dan sifatnya. Ini rinciannya mengenal Allah. Kalau dia kenal Allah hanya rububiyah, apalagi nggak kenal rububiyah Allah, jadi ateis dia. Kalau dia mengenal rububiyah Allah tapi nggak mengenal uluhiyah Allah, maka dia menjadi musyrik. Rububiyah kenal, uluhiyah kenal, asma dan sifat Allah nggak kenal, nama-nama dan sifat-sifat Allah nggak kenal, atau menyimpang, jadilah aliran sesat, Jahmiyah, ya, Sufiyah, Qadariyah, Jabriyah, Syiah. Itu kenapa? Kesesatan di sini. Demikian pula ya, ini kelompok-kelompok sesat yang lain itu kenapa? Jatuhnya di mengenal Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Ya, ini bisa menyimpang. Makanya harus kenal Allah. Kemudian kenal siapa lagi? Mengenal yaitu agama. Rinciannya bagaimana mengenal agama? Nanti akan dibahas dalam kitab ini. Agama itu memiliki 3 martabat, 3 tingkat: basic, intermediate, dan advance. Apa yang basic? Al-Islam. Harus kenal Islam dengan rukun-rukunnya. Demikian yang kedua apa? Tingkat kedua, al-iman. Itu martabat kedua. Kemudian martabat yang tertinggi, advance apa? Al-ihsan. Masing-masing ada rukun. Satu basic ada 5 rukun, naik lagi ada 6 rukun. Yang ihsan ada berapa? Ada 1 rukunnya. Nah ini dikenal ini. Apa bedanya antara Islam, iman dan ihsan? Sementara kita terletak di mana posisi kita? Masih Islamkah? Atau sudah di-upgrade menjadi mukmin atau iman? Atau masih berkutat di bawah terus? Ini mengenal agama. Jadi tidak sekedar pengetahuan, agama saya Islam, gampang, pertanyaan ngono ae iso aku. Kecil ya. Kenapa? Jawaban itu tergantung pemahaman kita terhadap agama itu sendiri dan sekaligus implikasi atau pengamalannya dalam kehidupan. Dan inilah yang sudah kita ikrarkan setiap hari. 3 unsur itu setiap hari kita ikrar untuk mempelajarinya terus sampai mati. Karena kita ucapkan tiap hari setelah subuh dan setelah asar, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah adalah Rabbku. Berarti kan tentang Allah.
Iya kan? Wabil islami dina, berarti tentang apa? Tentang agama. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, tentang apa? Tentang nabi. 3 unsur itu kita ulang-ulang. Berapa kali kita ulang setiap subuh dan asar? 3 kali kita ulang. Ingat, itu bukan sekedar zikir. Zikir itu lebih merupakan ikrar kita kepada Allah. Artinya dalam hidup itu kita harus belajar tentang itu terus. Allah, Rasul, agama. Allah, Rasul, agama. Karena itulah yang akan ditanya. Malaikat gak akan iseng tanya, matematikamu biyen biro, biologimu biro, fisikamu biro, ilmu terapanmu bagaimana, yang dulu kau pelajari. Gak akan ditanya. Ilmu kedokteranmu, ilmu sipilmu, ilmu pertanianmu, ilmu accountingmu, gak akan ditanya. Padahal duitmu entek gaya belajar iku. Lebih banyak enggak? Lebih banyak duit kita dikeluarkan untuk itu. Tapi untuk agama kadang mikir, ya, bahkan ngenyang. Anaknya dilesno bahasa Inggris 2 juta dibayar, tapi belajar Quran dinyang. Ustaz, gak cek larangi Ustaz. Padahal tiap bulan mek 150 dinyang. Sebelahku ngaji mek 50 benulan Ustaz. 50. Urusan agama dinyang. Padahal itu yang akan ditanya di alam kubur kita. Jadi inilah. Jadi perjalanan manusia itu begitu. Ya. Makanya di situ disebutkan wajib bagi kita semua mempelajari apa? Ta'allumu arba'i masailah. Ini ya. Mempelajari 4 perkara: ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, sabar di dalamnya, sabar di dalam menuntut ilmu, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, ini sebagai pemanasan. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di masa yang akan datang, ya. Syukur-syukur nanti masing-masing punya buku panduannya, alhamdulillah. Ya, baik yang kalau ini yang aslinya seperti ini, silakan dimiliki, ya, sambil nanti belajar, ya, dicoret-coret, atau yang sudah terjemahan insya Allah sudah ada. Ya, ini sarahnya, karena masing-masing para ulama sudah mensarah usul tsalatsa. Yang saya bawa ini sarahnya dari Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dari sarah Bimbas ada, sarahnya Bimbas. Saya Syekh Fauzan juga ada, silakan. Atau yang kompilasi 4-4-nya sudah ada, silakan. Tapi yang saya pakai yang gampang dipelajari yaitu sarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, silakan. Sudah ada terjemahnya. Nah, kalau ada panduannya enak. Jadi nanti masing-masing tahu dan bisa mempelajari dan mengembangkannya dengan dalil-dalil yang lainnya. Wallahu a'lam. Cuman saya memang minta dengan ini karena kita memakai seluruh media, karena masing-masing dari kita ini ada yang beda pendekatannya, ada yang pendekatan audio, ada yang visual, ya, dan mungkin barangkali ya bosen dengan buku, ya, mungkin delok nang kene, nek gak ngono mungkin ngantuk, nek ono filme gak apa-apa Ustaz, tak pikir delok layar tancep lah, hitung-hitung, ya kan, ya gitu, ya, syukur-syukur nanti yang akan datang di upgrade itunya apa? Proyektornya supaya jelas, ya kan, sing tuwa cek gak mendelik ngene, ya kan, karena sekarang kan sudah canggih, proyektor itu murah-murah, hebat-hebat sekarang, ya kan, murah-murah itu nggak sampai 2 juta itu, tajem-tajem, karena memang di marketplace itu, ya, saingannya berat, ya, luar biasa ketat itu, murah-murah tapi bagus-bagus dan portable lagi, ya kan. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Kita tutup kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.